Ya, ini dia. Kedua tim sudah ada di lapangan Delta Sidoarjo. Dan kalau kita lihat dari data yang kita punya belum ada perubahan pemain ya, Pak. Betul. Masih pergantian pertama tadi adalah Christian Karaskawaja dari Persipura. Ya. Mau Yang Lilesi kemudian tadi kita dia lihat. Ahmad Kurniawan, penjaga gawang kelahiran 31 Oktober 79 dan dia pun tutup usia di 10 Januari 2017. Asli anak Betawi itu. Ya, Sama kayak Kurnia Mega. Kurnia Mega kalau nggak salah tinggal di Depok sekarang, Pak. Betul. Dan ya Jimmy Natipulu. Jangan salah-salah terus ya tadi. Susah nyebut. Iya, Om Jimmy aja lah, Om Susah Jimmy. nyebut nama orang Batak, Nah, kecuali kalau- Penota Barat ya. Nanti kalau dia di sini bisa dimarahin gue, Pi. Salah mulu digituin lagi, dikasih kartu. Kartu. Gue. Pas main sama dia nggak dikasih bola lagi ntar Bin. Iya, benar. Nggak di masing-masing bola. Ini udah kita lihat bagaimana dimulai kembali serangan yang diawali oleh Persipura. Di babak kedua ini memang kita lihat Persipura di awal-awal memang menunjukkan agresivitas ya. Ya, Untuk mencoba menyerang dan mencoba mencuri gol cepat. Alex Pulalo. Baik sekali Emma Luciers tadi. Masih diganggu. Ya. Mau Lilesi. Pelanggaran terhadap David Daroka. Di musim ini kalau kita lihat memang dengan cara permainan yang dilakukan oleh tadi Emmanuel Search, memang dia bukan sebagai seorang striker yang hanya mematok di sektor depan ya. Dia kerap membuka ruang gerak ke wing kanan atau ke kiri, dan ketika dia keluar yang ada di dalam adalah targetnya adalah Martin Tau. Iya. Itu yang selalu terjadi ya. Dari babak pertama tadi kalau kita lihat pergerakan Martin Tau agak sedikit malah jarang untuk membuka ruang Iya, ke- betul. ke wing. Gagal lagi kita lihat usahanya. Lalu memaksa, Betul. padahal di depan ada jelas dua pemain Arema. Ya. Yang tadi saya bilang ya terlalu individu ya. Ya, Kalau misalnya individunya kalau kita lihat sekelas mungkin Boas main mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena kalau Boas itu yang saya lihat karakternya itu tipikalnya itu walaupun dia memang lebih dominan menggunakan banyak skill individunya, tapi dia mengeksekusi bola, mengambil keputusan tuh selalu dalam waktu yang tepat. gitu. Ya, betul. Kapan dia harus sprint, Ya. kapan dia harus syuting. Ya. Perhitungannya selalu tepat seperti tinggi kata sekali VV. tadi. Ya. Angkat kakinya. Nomor 12 yaitu Corinus Finkru. Dan memang yang menarik di babak kedua ini akan banyak pergantian pemain untuk kedua tim. Siapa tahu akan jadi pertanyaan giveaway yang dibuat oleh Om Thomas. Jadi mohon disimak. Besok-besok mungkin giveaway-nya yang menarik Bin, yang menang bisa menghadiri atau juga bisa datang langsung diundang ke tim yang saat ini bertanding Bin. Wah itu seru tuh Bin, jadi nonton langsung ke stadionnya Bin. Kalau memang stadion, sudah ya. pandemi semuanya udah berakhir. Mungkin ini buat satu apa ya untuk Gebrakan ya. gebrakan untuk El Clasico, membuat hal yang baru. Bener nggak Bro Thomas ya? Itu menarik tuh. Ayo Tinggal- Pak Produser dicatat. tinggal kerjasama dengan klub kan, wah pasti yang nonton El Clasico pasti makin banyak Bin. Betul, Percaya betul. saya. Ups. Wah kita lihat begitu. Semangat ya. Hampir. Kena sikut kayaknya, Be. Betul. Martin tahu. Kenapa Bin ya? Selalu lapangan sepak bola itu bagian kiper selalu sama kick rumputnya off. cepat habis ya. Sama kick off ya. Itu kayak hukum alam ya, Be. Iya, kita lihat tuh. Selalu begitu kejadiannya. Lagi-lagi kita lihat begitu sigap ya Iqbal Nevo bermain di sektor tengah, bisa menjadi penyeimbang antara depan dan juga belakang.
kuat dalam bertahan. Edu, Victor Iqbonivo, Raymond. Oh, pas yang terlalu kencang tadi. Victor gagalkan tadi oleh Sutaji. Baik sekali Sutaji. Ibu tuh gede. Ya, bermain dengan 3-5-2, kita lihat dengan kemampuan wing dari kedua sayap Arema, ini memang sangat-sangat baik sekali. Kita lihat Alex udah di depan nih. Ini dia Alex Polalo, umpan tarik. Oh, handsball nampaknya. Oh Yes. Hakim garis. Betul. Angkat bendera. Jelas Handball. berarti kalau bola mengenai tangan. Ya. Dan tidak ada yang protes, kita lihat. Jimmy Nabitipul dari babak pertama tadi ngunyah pemain karet terus. Udah habis-habis. Itu kalau yang diunyah adalah pemain karet yang dari babak pertama, itu udah basi banget pasti ya Bin. Kemudian ditelan Ve. Itu ketawa dia. Aduh. Oke, kita lihat di sini. Dan tidak ada protes sama sekali Ve, Betul, karena memang ya inilah mungkin kita lihat bagaimana semua pemain juga memang mengakui keputusan keputusan wasit ya. wasit. Mereka juga menerima karena memang ya memang benar-benar handsball Ya. yang terjadi. Kalau kita lihat eksekutornya adalah Aris Budi Prastio. Haris Budi Prasetyo. Pemain nomor Belakang, ya. 18, Pemain pemain belakang. belakang betul, dan kita lihat dan ya baik sekali. Luar biasa. Cukup tenang walaupun arahnya sudah dibaca oleh Yandri Pitoy. Ini kita lihat bagaimana Haris Budi juga ya selebrasi dengan merupakan kemampuannya. Kemudian disambut oleh Aremanita di Stadion Delta Sidoarjo. Gol pembuka. Nah, Dan ini harus siap-siap nih ya yang nonton ya. Jadi pasti kan ada pertanyaan Bibin nanti nih. dicatat tuh Iya. ini menit berapa Dikasih lagi clue nih, googling. iya. Nanti tapi pertanyaannya dirubah Bin. Dirubah, jangan siapa cetak gol di menit berapa. Yang handsball Enggak, siapa? ukuran sepatunya berapa. Ukuran sepatunya Aris Budi berapa? Nah itu. Kirain yang handball. Nah, ini dah Nah, ini dia ekspresi Bendol. Slow, angkat tangan aja dia. Opa Bendo. Ya, pelanggaran nampaknya. Percobaan melanggar dari belakang tadi. Kartu kuning nampaknya diberikan oleh Jimpul. Padahal walaupun tidak kena ya. Iya. Cristiano Rabai. Masih muda sekali Warobai. Ikut tuh gede. Ini nampaknya yang mendapatkan kartu. Kita cek dulu. Contekan. Iya benar. Yellow card. Itu gede di menit ke-52. Setelah gol ya. 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 Iya. Setelah gol terjadi tadi kita lihat semakin seru pertandingan ya. Betul. Tackling, ras bagaimana terjadi. Tuh. Salah satunya terhadap Emma Lucer Kartu kuning lagi langsung. dilakukan oleh Molly. Molly Lesi. Lesi ya. Ini dia. Wow, Wow. ya langsung sampai bagian lutut ya yang kena. Ya, Molly Lesi pun dikasih kartu kuning, Be. Iya, betul. Martin tahu. Ganggu oleh Jack Comboy. Terjangkau tadi oleh Yandri Pitoy. Ya, bola dibuang oleh Yandri Pitoy karena melihat Corinus Finkru belum bisa berdiri. Ya, mengalami cedera. Gerak cepat sekali, Ve. Langsung dinaikkan ke tanduk, langsung dibawa keluar. Karena memang mereka dalam posisi tertinggal ya. Jadi pengen cepat-cepat Tidak mau supaya- buang iya, waktu. pertandingannya biar langsung terus berjalan.
Ricardo Salampesi. Victor Ikmunevo. Warabai. Lemparan ke dalam untuk Persipura. Wow, keras kita lihat. Raymond dijatuhkan tadi oleh Putu gede. Putu gede. Betul sekali. Dia Raymond yang punya posisi sangat besar ya. Jack Tomboy. Oh. Victor Ikmunevo melanggar Putu gede dan mencoba protes kepada Jimmy, tapi malah diberi hadiah kartu kuning. Ini dia Victor Ikmunevo. Emma Lusert baik sekali kepada Errol Iba, dibuang tadi oleh Molly Lesi. Sepak pojok untuk Arema. Alex Kulalo. Alex Kulalo. Errol Iba. Kembali pada Alex. Dan apa yang terjadi, Veo? Gol V. Joma Bala Iya. cetak gol untuk Arema. Kita lihat ekspresi Joma Bala, Ahmad Kurniawan yang disambut oleh supporter Arema di Delta Sidoarjo. Ya, ini satu gol yang sangat baik ya dari Kurniawan, yang sangat baik. Kita lihat akhirnya Anthony Joma Bala, pemain yang ini berasal dari Liberia ya, bukan dari Kamerun Ya. ya. Melakukan satu cetak gol dari umpan yang sangat baik tadi. Alex Dari kiri, Kulalo. Alex Kulalo dan heading. Kita lihat, bam! Kita lihat bagaimana tadi sampai menjatuhkan badan. Joma Bala ini dia. Crossing yang sangat baik dari Alex Kulalo. Mendapatkan ya back pass heading tadi. Nampaknya dari Haris Budi ya. Haris Budi ya, dan akhirnya gol. Kita lihat bagaimana Joma Bala mencetak gol kedua bagi tim. Dan kita lihat suasana gembira pun ada di kubu Arema. 2-0 sementara Arema unggul atas Persipura hingga menit ke 58 Ya. ini. Jarak yang tidak terlalu jauh ya dari gol pertama, tadi ya. Betul. Dari gol pertama tadi di menit 51 tadi oleh Haris Budi, dan akhirnya di menit ke 58. 7 menit ya, selama 7 menit. Nah, di sini mungkin nampak kekacauan dari lini pertahanan dari Persipura Persipura. ya, jelas terlihat. Ya, pelanggarannya kita lihat di sini. Marobai nampaknya. Oh. Ada injakan tadi, nakal memang Betul. Warobai. Kartu untuk Christian Warobai. Yes. Baik sekali. Emma Lusert melewati dua orang tadi dan ya pada Errol Iba. Oh, kontrol yang terlalu jauh sehingga merepotkan diri sendiri dan bola meninggalkan lapangan. Dua gol di babak pertama atau babak kedua ini, di awal-awal babak kedua dimulai gawang dari Jandri Pitoy. Salah umpan tadi. Emma Lusert langsung, Tuh. V.
Ya, tidak begitu banyak peluang bagi Serge di dalam area kotak penalti, dan kita di sini ketika dia mendapatkan bola dari wing kiri melakukan cut inside dan melakukan tendangan keras kaki kanannya, bola nyeker tapi masih di atas gawang dari Pito ya. Ya, betul. Naluri yang baik dari seorang striker memang harus berani mencoba ya. Ya. Peruntungannya dengan shooting dari jarak jauh. Entah harus shooting atau dia Yes. melakukan apapun ya, Pak. Ya, Karena memang tugas striker harus banyak improve. betul. Tapi di zaman sekarang Bin, striker modern Bin bukan harus juga selalu mencetak gol ya. Nah, kita tahu juga kadang juga striker ini juga bisa bermanfaat sebagai pemain yang mengalihkan perhatian dari pemain bertahan belakang, untuk ya. memberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang lain ya. Bahkan juga sekarang juga banyak juga yang digunakan oleh klub-klub profesional modern. Mereka tidak menggunakan lagi yang namanya striker murni. Mereka bermain Betul. malah false nine ya. Betul. False nine. Jadi memang siapapun bisa jadi striker. Siapapun bisa mencetak gol. Ya, siapapun yang berada di sektor depan, mereka bisa mencetak gol dan bisa berperan sebagai seorang striker. Itu yang sekarang ini memang lebih banyak kita dengar istilah false nine. False nine ya. Memang semakin berkembang, semakin maju dalam permainan tentunya. Istilahnya sepak bola, strategi sepak bola berevolusi. Iya. Berkembang biak menjadi banyak sekali ya cara-cara strategi yang bisa dimainkan. Martin Tau. Martin Tau nggak tahu kemana dia itu tadi syuting ya. Ini dia syuting keras Martin Tau, maksudnya ke arah Terbuka, yang padahal jauh. ya, Iya betul, namun terlalu tinggi ya. Juga cukup lama Martin Tau bermain untuk PKT Bontang. Sempat bersama-sama dengan saya juga di PKT dulu. Tahun berapa itu, V? Jangan Masih tanya ingat? tahun Bin, nanti orang tahu umur saya sekarang Bin. Enggak lah. Taunya umurnya Martin tahu-taunya. Oh, gitu ya. Kalau umurnya tadi kita off air udah ngobrol ya. Iya. Nanti istilahnya pastur Bin. Tahu pastur? Apa tuh? Pasaran turun. Enggak lah, seperti yang VV bilang, kita tetap muda. Yo, Umur kolonial, wajah milenial. Errol Iba. Ya, tidak ada kawan yang dituju tadi karena terlalu jauh. David Roca. Sayang sekali ya, Ve. Pemain-pemain Persipura sering salah umpan. Ya, mereka kelihatan kehilangan roh permainan ya. Ya, betul. Nyawa permainan memang ada di sana, di mana memang kita tahu roh permainan dari Persipura adalah terletak di fak dalam ya. Ya. Namun kurang satu lagi nyawanya itu Boas Salosa ya. Boas Salosa memang ketika tidak bermain kita lihat memang sangat minim sekali pergerakan sektor depan. Ini dia kembali kita lihat Warobai tadi menjatuhkan, menendang malah kaki dari Errol Iba. Dan membuang bola Dan membuang dengan bola. secara emosi. Betul, masih muda sekali dia saat itu ya. Masih beruntung tidak kena kartu kuning kedua ya. Ya, betul. Christian Warobai. Oh, ini justru ini kartu kuning yang kuningnya ya. pertamanya ya. Yang pertamanya yang tadi bukan ya. Oh, gol tapi dianulir. Offside nampaknya. Pelanggaran. Ikut tuh gede tadi. David Roca. Dan memang kalau kita lihat peran David pun jarang berada sampai kotak penalti Betul. Arema ya, Fe? Iya, karena memang yang tadi saya bilang ya, Bin. Kayak di Pantek hanya sampai 3/4 lapangan. Iya, karena memang saya bilang tadi Bin bahwa ini Arema kekuatannya di sektor wing ya. Sektor wing. Jadi artinya kalau memang kecepatan di back wing ini sebagai seorang back kiri, wing back, dia juga harus mengantisipasi ya Serangan kecepatan. balik ya. Betul, serangan balik ketika dia naik tentunya akan menjadi bahaya ketika dia terlambat untuk turun. Iya.
Victor. Oh, Jauh masih kita lihat tendangan dari Victor tadi. Masih muda sekali ya Victor ya. masih gesit, masih fight. Saya udah lama gak ketemu nih, Ve. Betul ya. Ketemu terakhir tuh di Vietnam 2014. Pas apa tuh? AFF. AFF. Di AFF itu juga Evan Dimas cetak gol pertamanya untuk timnas senior. Oke. Memang ini berbanding terbalik ya, Bin, kita lihat supporter yang ada di dalam stadion ini ya, di Gelora Delta ini. Begitu banyaknya baju biru yaitu Aremania dan Aremanita. Iya, Kita tidak melihat tadi adanya yang namanya supporter dari Persipura ya. betul. Karena memang dapat informasi saat itu kursi yang disediakan atau tiket yang disediakan 20.000 tapi yang datang 2 kali lipat. Ya, melebihi ya dari kapasitasnya. Iya. Bin, kalau Arema itu sama kalau Arema kan Aremania dan Aremanita ya untuk julukan juga untuk supporternya. Kalau Persipura apa ya, Bin ya? Persipura Mania ya. Persipura tuh apa ya? Mereka punya julukan supporternya. Supporter ya. Iya. Nah, harus cariin dulu ya. Harus googling kita. Mbak Google ya. Ya, kembali kita lihat di sini penguasaan bola dari Arema. Kayaknya sih Persipura Mania deh. Stera Persibana Persibaya Persija. Kalau Mutiara Hitam itu kan untuk julukan timnya. Julukan kan? timnya Persipura Mania ya. Bener kan? Saya masih ingat, Bin, ternyata, Bin. Berarti kita lu gak tua-tua banget ya, Be? Enggak lah. Salah lagi. Hampir saja. Olilesi, Raymond. Coba langsung ke depan. Gagal lagi usaha Persipura melakukan serangan. Adalah memang di final Piala Indonesia atau Copa Indonesia ini sangat menarik ya di tahun 2006 ini, Bin ya. Dua tim yang tampil adalah tim juara Liga dan juara Copa di tahun 2005, ya. tahun sebelumnya. Cuman sayang memang kita nggak bisa ngelihat di sini aksi dari Franco Hita untuk Arema dan juga Boas untuk Persipura ya. Atau kita tidak bisa melihat aksi Firman Utina, Betul. yang menjadi pemain terbaik di Copa ya 2005 ya, Fe? Ya, tapi kalau saya lihat ini nanti dimainkan ya. Ya, masuk betul. di menit 79 ya. Padahal mungkin saat itu kita berpikir Firman main dari Firman yang awal. main, iya. Artinya kembali ini bagian dari strategi ya, Bin ya. Iya, betul. Karena memang pelatih pasti udah lebih memahami strategi untuk menghadapi tim yang akan dihadapi. Dan yang menariknya adalah sebelum kedua tim ini keluar bertemu di partai final, Persipura itu kalau tidak salah mengalahkan Persija ya dengan skor 3-1, agregat 3-1, sementara Arema menang atas PSMS Medan. Betul, Dengan agregat 5-3 ya. Betul, Fe. Masih hafal saya, Bin. Padahal udah lihat bocoran tadi, Bin. Ya, ini dia kita lihat Jimnap baru saja meniup peluitnya untuk meminta tendangan free kick diulang. Dan kalau ingat Copa Indonesia ini, manajemen Copa pun pernah membuat jambore supporter, Fe. Ya. Saat itu niatnya menyatukan seluruh Semua supporter di Indonesia. Ya, saya setuju itu. Salah satu aktivitas perencanaan yang baik sebenarnya. Ya, Namun kembali ya masalah kedewasaan dari setiap supporter yang ada di Indonesia ya. betul, Fe. Pelanggaran dilakukan oleh Jack Comboy yang saat ini menjadi Dewan, anggota dewan sekarang. anggota dewan Di Jayapura, ya. Jayapura. Kita lihat ada kembali Kalameni Aives, pemain asal Kamerun yang dimainkan, masuk menggantikan Raymond, Iya, juga dari Kamerun. Ini Kamerun for Kamerun. ya ini artinya hanya tukar kulit ya di posisi yang sama ya. Betul.
di posisi yang sama, tukar kulit, artinya tenaga baru dimainkan untuk memperkuat di sektor tengah. Ives ini juga merupakan pemain yang mempunyai kemampuan hampir sama 11-12 dengan Raymond sebenarnya. Yang akan melakukan kerjasama dengan Victor di lini tengah, dengan Edu. Corinus Vinkru angkat tadi oleh Leo Soputan. First ball tadi dari Yves. Salam Pesi. Ya Comboy. Maksudnya ke depan tadi. Oh. Ya. Kita lihat Atangana mengalami kram sepertinya. Oh, Iya. langsung Kita tadi ganti ya. Andela Atangana. Merupakan adik dari Olingga Atangana. Olingga Atangana itu panggilannya Kopa ya. Kopa Atangana. Walaupun sempat bingung kenapa dipanggil Kopa. Ini salah satu percobaan yang dilakukan oleh Ahmad Kurniawan yang memang harus keluar ya, Ve. Betul. Untuk merubah jalannya bola seperti yang Veve bilang tadi. Selama pertandingan di babak pertama tadi selalu tidak ada yang miss ya. Ketika Aka ini keluar untuk mengantisipasi bola, hampir saja bolanya membelok tadi, heading main Persipura. Shooting lagi. Ricardo Salampesi kah? Betul. Keras Ricardo sekali. Salampesi. Masih muda sekali. Kurus badannya juga masih ya. Salampesi pernah menjadi apa istilahnya ya, Ve? Model untuk promo Liga Super Indonesia di Antv saat itu. Dan juga Bareng menjadi Ponario. ya, dan juga menjadi role model pemain bertahan yang dimiliki Persipura. Bahkan mungkin menjadi role model untuk masyarakat Indonesia juga ya. Dia juga cukup lama juga untuk bermain di tim nasional. Iya, betul. Bermain di center back. Kadang-kala juga dia juga kerap juga bisa diperankan sebagai pemain back kanan ya, ketika memang dibutuhkan. Ketika pelatih Antara back kanan atau center back ya, Ve? iya. Kalau pelatih tidak ada pilihan lain lagi, pasti dia juga akan dimainkan di sektor back kanan. Saat ini juga kerap juga Ricardo Salampesi juga lagi rajin-rajinnya ya untuk mengembangkan bakat yang turun ke anaknya ya, ke putranya ya. Ingin menjadi pemain juga. Ini dia masuk menggantikan Andela Atangana nampaknya. Ya, Warsidi. Warsidi Ardi juga yang pernah berkostum apa Bin? Persija Jakarta. Karena dia pernah main legend Persija deh waktu itu kalau nggak salah, Ve. Di Glory Persija yang ini Persija Glory. Iya, yang dia di yang juara. Cikarang ya? Dia juara yang ketika pelatihnya Sofyan Hadi bersama dengan Budiman Yunus, Budi Sudarsono. Yang kita siaran juga kan waktu itu di Cengkareng ya. Ya. Yang Trofeo Trofeo betul. Persija Glory. SFC. Ya, itu dia. Sama The Jackmania. Jackmania. Itu kebersamaannya luar biasa tuh, Ve. Ya. Yang Billy ngegocek-gocek. Ya. Kembali kita lihat serangan dari Persipura dan kembali ya kita lihat di sini bagaimana pressing. Ini dia lagi. Pressure dari anak-anak Arema ini memang sangat ini sekali ya, sangat tinggi pressure-nya sehingga akhirnya begitu sulit Persipura untuk bisa mengembangkan permainan. Apalagi setelah tertinggal dengan 2 gol, usaha dari Persipura masih selalu bisa digagalkan oleh Arema ini. Ya, cukup efektif apa yang dilakukan Arema sehingga membuat Persipura seperti kehilangan akal ya, Ve, untuk membuat gol. Betul. Anak-anak syuting masih ditahan tadi. Syuting lagi-lagi masih di atas. Gerakan yang cukup cepat dengan membalikkan badan langsung melakukan tembakan. Corinus Vinkru. Ya, dengan insting mencetak golnya.
Pinkru melakukan tendangan tadi. Kalau lihat baju-bajunya kayaknya standarnya biasa banget ya dulu Bin ya. Iya, iya. Kalau sekarang kita lihat begitu banyak brand-brand lokal juga yang sudah mulai bermasukan. Bahkan sekarang kita udah jarang melihat brand-brand luar ya Iya. yang mensponsori tim-tim Liga 1 saat ini ya. Betul, betul. Justru malah sekarang Brand semakin lokal banyak ya. brand lokal yang ya Dan harus bangga juga sih, Fe. betul yang sangat membahana. Dan juga kualitas juga bagus Bin. Tidak kalah dengan brand-brand yang ada ya. Artinya produk lokal juga sudah mulai peduli dengan sepak bola Indonesia. Dan itu harus merambah ke futsal juga mungkin Fe, dan ini India. dia. Masih culun banget. Firman Utina. Betul, FU. FU masih sangat culun, masih muda sekali. Ya, dia berdiskusi ya, bicara dengan Anthony Jomabala. Karena kalau Martin kita Tau yang lihat, diganti. Hah? Martin Tau ya. Ya. Firman muda yang masih punya kecepatan dengan visi menyerang yang luar biasa. Umpan-umpannya ya. Umpan-umpannya Firman juga akurat, sangat betul. baik. Firman seorang gelandang menggantikan seorang striker. Artinya di sini Bendol memang ingin mengamankan skor yang ada, memperkuat sektor tengah dan juga tetap ingin mengincar serangan-serangan balik cepat ya. Ya. Karena di depan juga masih ada seorang Emmanuel Search ya. Dengan dua wing back yang sangat cepat, ada Errol Iba dan juga ada Alex Pulalo. Dan Firman ini masuk di menit 80, artinya tinggal 10 menit lagi pertandingan babak kedua. Anak muda dikasih menit cuma sedikit lah. Yang penting bonusnya sama. Yang penting lagi kondisi memimpin. Betul. Jadi dulu itu Aris Bin, Budi. zaman dulu itu kalau kita masih main Bin, mau 1 menit pun dalam lapangan, mau 30 detik pun asal lo udah masuk dalam lapangan, itu yang namanya bonusnya sama dengan pemain inti. Mau nggak keringetan pun, Betul. masuk nggak keringetan ya? Iya, itu bonusnya sama dengan pemain inti. Tapi kalau cadangan biasanya cuma 50%. Ini dia peluang lagi. Oh, Terlalu tinggi. terlalu tinggi kaki tadi. Emily Search. Oki, ini Oki nampaknya ya. Iya. Oki Dwi ya. Kalau nggak salah Oki Dwi, betul. Ya, betul. masih muda juga ya. Cuman memang rambutnya dia udah botak ya. Emang udah botak. Wasit botak dia doang deh, Fe, kalau nggak salah, Fe. Masih ada juga yang lain. Ada lagi. Kalau nggak salah, selama kita siaran tuh dia Oki doang yang dilihat. Oki doang nggak? Kebetulan mungkin pas Bibin siaran cuman Oki yang terlihat terus ya. Christian Warabai. Lalu Tapi ini dulu masih tegang, walaupun tegangnya Bendol ya. Arema memimpin tapi muka tegang masih dipasang oleh pelatih ini. Alex Pulalo. Aris Budi. Overlap dia ke depan. Oh, diganggu tadi. Masih Aris Budi. Ya, Ya terlalu lama ya. iya betul. Dan udah capek duluan, udah sampai depan gue. Victor. Edu. Corinne Pinkru. Kembali ke Edu. Yves. Pemain yang sangat simpel ya Edu ya. Tidak terlalu lama-lama untuk menguasai bola. Ya. 1-2 sentuhan pasti langsung melakukan passing. David Roca. Christian Warabai. Yves. Daroha. Iya, memasuki akhirnya babak kedua ini kita lihat memang sangat sulit ya. Persipura juga hampir sama seperti di babak pertama tadi. Minimnya improvisasi sektor depan ini yang membuat mereka memang sangat minim juga mendapatkan peluang. Leo. Putu gede. Justru kalau kita lihat malah lebih tenang pemain-pemain Arema ya, Fe. Betul. Manutina. Baik sekali, Fe. Dan ini dia peluang untuk Arema. Oh.
Pengaruh lapangan nggak, Fe? Iya. Kalau saya lihat memang di sini kita lihat pantulan bola yang tidak begitu baik karena memang lapangan nampaknya tidak terlalu rata ya. Sehingga akhirnya dari tadi memang dari babak pertama tadi bola sering kerap berpindah dari Arema ke Persipura. Ini memang karena memang faktor lapangan juga sangat dominan membuat hal itu terjadi, Bin. Dan alhamdulillahnya di lapangan sekarang, Ya. stadion-stadion sekarang tidak seperti itu ya, Fe? Ini nampaknya Mitu Dua Ramuri dan juga Hermansyah ya, pelatih kipernya ya. Iya, kalau dilihat mukanya Betul, Coach Hermansyah, ya. legend kiper Indonesia juga. Ini dia Putina, pemain muda, rookie nih, istilahnya rookie dia nih. Ya, saat itu ya. Dihajar, ya. Cristiano Roboy lagi. Ketemunya Cristiano Roboy lagi ya. Ya. Dan kalau tidak salah mereka sempat sama-sama setim juga tuh di Sriwijaya. Di Sriwijaya. Ya. Ini enaknya nonton El Clasico ini jadi memori, Bin. Kita flashback ya. Kalau bahasa Thomas nostalgia. Nostalgia. Flashback ya. Oh. Dibuang lagi bola jauh-jauh. Belum ada tambahan. Wow. Baik sekali. Nutmeg. Firman. Aris Budi. Nevo yang terus mencoba usaha memberikan bola-bola ke depan, kembali kita lihat gagal. Dari gol tadi yang diciptakan oleh Joma Bala dari sektor wing, ini jelas ya, seperti kita bahas bahwa memang kekuatan dari Arema lebih dominan di sektor wing. Cukup baik. Kemenangan pendek. Terbuka sekali, tapi masih gagal. David Roca. Metu Dua Ramuri. Jefes mengambil tendangan bebas untuk Persipura. Sampai detik-detik akhir babak kedua pun juga serangan masih sangat cepat dari kedua tim. Masih sangat. Ya, kita lihat bagaimana Warwe dan juga Errol Iba ya. Mereka saling memukul kepala ya. Ini memang bukan memukul kepala karena emosi, tapi itu mungkin salah satu respect, ya, cara respect ya. mereka ya. Joma Bala dalam gol kedua ditarik. Nampaknya Joe Carlos Quintão dari Brazil yang dimainkan. Ronaldo Salampesi tadi melakukan pelanggaran terhadap Aka. Kartu kuning kita lihat tadi.
Ini dia pelanggaran terhadap Aka. Ya memang area kiper ya, Ve. Betul. Nah, tidak bisa diganggu oleh pemain lain. Oh, gagal dan berikan umpan jauh. Firman itu. Ngeri ya ngeliat Firman itu dulu ya, Ve. Ya, masih lincah banget ya. Victor Iqbal. Ada David Daroka. Ya, sebentar lah pemain cadangan. Arif Siono. Betul. Kurnia Sandi. Dari Arema mereka sudah berselebrasi ya. Euforia kemenangan Detik- sudah iya. Betul, menit-menit akhir. Kalau udah kayak gini Bin, itu yang ada di kepala adalah bonus Bin. Iya, betul. 2 menit kepanjangan waktu. Errol Iba masih kencang. Sergei. Oh, lagi-lagi yang saya katakan ya kembali terjadi ya dari sektor sayap. Saat ini prosesnya Errol Iba crossing ke tiang jauh. First time shooting dari Emily Sergei. Search ya, bagus memang, cuman masih menyamping dari gawang Pitoy. Sayang, Ve, tendangan volley-nya. Ya. Itu kaki dalam ya dia penempatan ya, dia mau placing, tapi kalau menurut saya sih itu lebih bagus ketika dia menggunakan punggung kaki ya. Betul, betul. Sambil menjatuhkan badannya, Ve. Ya, seperti slice gitu tendangannya. Ya, kita lihat para pemain Arema pun sudah mengangkat tangan, berharap waktu cepat selesai, bonus datang. Ini dari hasil ini semua CV pemain cadangan jadi pasti akan bertambah. Juara di tahun 2006 Oh iya, betul. Copa Indonesia ya kan, walaupun nggak main ya Buat Bin, ya. portofolionya lumayan Iya, ya. nambah. Buat jualan. jualannya lumayan. Kayak harus Yodo kalau nggak salah kami terakukar habis ini dia. Iya. Oh enggak belum, masih di Belum. Arema, masih di Arema. Dia cukup lama main di Arema, Arif Sion. Oh ini Aris Budi yang ke Persik. Aris Budi ya pindah ke Persik Kediri. Itu juara Muri, legenda sepak bola Jayapura juga nih. Papua. Dulu sedang kalau ngeliat aksinya Aka tuh kalau timnya sudah menang, dapat bola mudah, dapat bola sulit, pasti tiduran, rebahan. Bilang aja Be, ini banyak gaya gitu lah. Halus banget ya, Sar. Iya, betul. Dan ya, wasit Jimmy Napitupulu meniup fluid tanda berakhirnya pertandingan antara Arema menghadapi Persipura. Skor akhir adalah 2-0. Kita lihat Aris Budi Prasetyo, Ahmad Kurniawan, dan langsung langsung dikeroyok oleh supporter, melepas kaos Aris Budi. Dan ini dia pelatih yang membuat Arema juara berturut-turut Copa Indonesia 2005-2006. Dan inilah ekspresi dari kubu Persipura Jayapura. Dan memang pertandingan ini merupakan klimaks bagi Arema ya, Ve ya. Betul. Karena berhasil mempertahankan gelar Copa Indonesia dan di babak kedua pun mereka masih menguasai